Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini begitu banyak memberikan kita nikmat. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, hidup, umur, usia, keluarga. Seperti biasa di hari Jumat ini kita mengikuti kajian. Dan kedua, alhamdulillah sudah hadir Ustadz guru kita, Ustadz Farid Uman, bicara tentang masalah fikih prioritas. Baik, untuk mempersingkat waktu kita awali dengan baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabb. Pada Ustaz kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunan Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillah yarji'. Jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari agama kita. Dan tentunya nikmat terbesar dari itu semua adalah kita masih dalam keadaan muslim. Semoga sampai wafat kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah masuk di pekan ketigaan kurang lebih di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan yang pada pembahasan terakhir saya kemari masuk kategori mawasimul hajj, bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurul ma'lumat, itu bulan-bulannya telah diketahui. Ada 3 yang menjadi unggulan dikala kita masuk bulan Zulhijjah, bulan depan. Yang pertama haji, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua saum, berpuasa di awal-awal Zulhijjah, dan termasuk tentunya tanggal 9-nya. Ini berdasarkan penceritaan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kana Nabi alaihi wasallam yasum fi yaumi Asyura. Dahulu Rasulullah berpuasa di hari Asyura, Asyura Muharram, itu di 9, 10 dan 11-nya. Wa tis'an min Dzulhijjah. Rasul pun berpuasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa salasata ayyam fi kulli syahr, dan 3 hari tiap bulannya. Jadi silahkan sejak hari ini kita sudah membidik, sudah mengkeker 9 hari tersebut, yang mana 10 hari sampai 10 itu dipuji oleh Allah dalam surat Al-Fajr yang barusan dibaca oleh imam. Wal fajri walayalin ashar, demi fajar
dan demi 10 malam. Apa maksud demi 10 malam? Ibnu Abbas seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, maksud dari demi 10 malam adalah demi 10 hari Dzulhijjah. Saking luar biasanya Allah sampai bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah. Lalu hal ini juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ma min amalis sahabba ilallah illa fi hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah kecuali amal soleh di hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini tadi 10 hari Dzulhijjah. Lalu salah satu sahabat Nabi ada yang bertanya, walal jihad fi sabilillah. Hai Rasul, kalau amak jihad sabilillah, amal soleh kita di 10 hari Dzulhijjah sama enggak? Nabi mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Jihad pun masih kalah dengan nilai amal soleh di 10 hari Dzulhijjah. Ini kan luar biasa. Jihad pun illa kharaja rajulun bin wa malih. Kecuali si mujahid itu, si laki-laki itu, dia keluar rumah, bawa nyawa, bawa harta, ya, walam yarji dzalika syai'. Namun dia begitu pulang tidak membawa apapun itu semua. Maksudnya apa? Nyawanya udah gagal, hartanya udah habis. Artinya mati syahid. Jadi beramal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu poinnya sampai sederajat dengan orang yang mati syahid. Ini luar biasa banget karena kita dikasih fasilitas untuk setara dengan para syuhada, nilai amalnya yaitu beramal di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apapun yang kita mampu lakukan, lakukan. Saya yakin kita beda-beda. Ada di antara kita yang kuat untuk konsisten sholat tahajud. Bahkan kita udah siap-siap sejak hari ini untuk 10 Dzulhijjah tersebut, 10 hari Dzulhijjah. Ada yang barangkali saya nggak bisa untuk tahajud rutin, sesekali mungkin saya bisa. Tapi kalau untuk sholat duha, kayaknya saya masih bisa. Silakan duha. Duha saya pun bentuk kantor. Tapi saya masih bisa ngusahain rawatib saya lengkapin. Itu bagus, silakan. Ada yang juga saya rawatib susah. Kadang-kadang saya masih buru-buru harus bolak-balik sehingga saya untuk sholat wajib hanya wajib doang. Tapi saya bisa tutupin dengan cara dekat. Pokoknya jangan sampai ada di antara kita yang ketinggalan kereta dalam masalah berlomba berkompetisi amal soleh di 10 hari Dzulhijjah tersebut. Kemudian dari itu semua yang ditekankan tadi adalah yaitu salah satunya berpuasa yang sudah saya sebutkan, yang mana Rasul melakukannya 9 hari. Sehingga kata ulama seperti Imam Nawawi, kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah dikatakan bahwasanya ittafaqal fuqaha la istihbabi saumi yaumi tis'an qabla yaumi arafah. Para ulama kita telah sepakat atas kesunahan, ini enggak ada khilaf ya, berpuasa di hari Arafah 9-nya dan juga hari-hari sebelum 9-nya sampai 8. Masuk hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari ke-8 itu. Betul, hadis-hadis keutamaan puasa hari Tarwiyah itu dhaif. Tidak ada yang sahih. Tapi tentang keberadaan puasa Tarwiyah sendiri kuat adanya berdasarkan hadis yang tadi sudah saya sebut, bahwa Rasulullah berpuasa di 9 hari tersebut di Arafah. Ketika Rasul ditanya, ila Rasulullah an shaumi yaumi Arafah, ditanya puasa hari Arafah itu apa sih utamaannya? Apa yang kita dapat begitu? Nabi mengatakan, kafirus sanatil madhi. Ya, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Saya yakin kita semua, lu ibni Adam khata'un, tiap anak Adam pasti punya kesalahan. Kita punya dosa. Khairul khata'ina atau yang terbaik dari yang bikin kesalahan adalah yang mau tobat.
Ternyata ada satu hari yang kalau kita berpuasa, dia berfungsi menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apa banyak ilah tersebut di satu hadis saja. Kemudian jemaah, yang ketiga selain haji, puasa, yang ketiga yaitu adalah kurban yang saat ini, yang pada pagi hari ini akan menjadi pembahasan sentral bahasan kita. Kurban di kurba yakrubu kurbanan yang artinya mendekat. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Ini kata kurban. Qarib udah jadi ya, qarib dekat. Ini istilah korban dalam Indonesia artinya lain. Ya, biasanya dalam bahasa korban itu diartikan objek penderita, korban kebakaran. Itu udah nggak ada dengan pendekatan diri. Korban curian, korban penganiayaan, korban perasaan, gitu. Itu korban dalam bahasa Indonesia. Dah beda artinya dengan kurban dalam artinya pendekatan diri. Kemudian definisi makna secara fikihnya. Kalau tadi kan makna secara kamus, secara bahasa. Adapun secara fikihnya, ulama mengatakan bahalah hewan maksus, waktu maksus, niyatil qurbah lillahi ta'ala. Yaitu menyembelih hewan khusus, enggak semua hewan, di waktu khusus dengan niat qurb ilallah. Jadi ada 3 unsur penting dari definisi kurban tadi, yang kemudian 3 ini menjadi rukunnya kurban. Apa aja? Yang pertama kita coba bahas satu ya, yaitu dzabahal hewan maksud, menyembelih hewan yang khusus. Yang mana? Dalam kitab Fiqh Sunnah dikatakan ajma'al ulama annal hadiya la yakun il minan na'am. Wattafaqu ala annal afdalal ibil tsummal baqar tsummal ghanam ala hadza tartib. Yang artinya para ulama telah ijma bahwa kurban tidak kecuali dengan hewan yang bernama an-na'am. Na'am ini jamak dari al-an'am. Ada surat al-an'am, apa artinya? Hewan nak. Na'am jamaknya. Ternak juga ternak yang mana dulu? Karena lele dumbo juga, ya kan? Ayam juga diternak, bebek juga diternak. Ternak yang dimaksud wattafaqu ala annal afdalal ibil. Mereka sepakat bahwa yang paling utama adalah ibil. Ibil, unta. Unta dalam bahasa Arab bisa ibil, bisa jamal, bisa dair, bisa badana. Tsummal baqar. Lalu setelah unta ada bakor, dan juga kembarannya boleh jawamis, bahasa kita kerbau. Untuk kayaknya di Kudus, karena sejak zaman Sunan Kudus katanya, ketika dia dakwah di situ, ketika dulu masih banyak Hindunya, dia ketika kurban tidak menggunakan sapi, menjaga perasaan orang Hindu di sana, menggunakan kerbau. Kerbau ini masih keluarga dengan dia tetap. Kemudian mal gonam, lalu kambing tentu dengan beragam variasi, ada kibash, ada ma'zu, ada syatu, ada gonam tadi. Itu ala hadza tartib, urutan kedolannya. Di kurban tak utama dibanding sapi, kurban sapi lebih utama dibanding kambing. Ya, lalu alasannya karena annahu anfa'ul fuqara li'amatiha. Karena yang satu di sisi pembagiannya kan karena ukurannya yang, itulah kenapa yang disebut unta lebih utama dibanding sapi lebih utama dibanding kambing. Nah, ukurannya yang lebih besar tadi sehingga pembagiannya lebih banyak bawa manfaat orang-orang kira. Hanya saja dalam konsep mazhab Syafi'i dan Hambali, ini informasi aja, bagi mereka patungan sapi
Yang 1 ekor ber-7, walaupun nggak harus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tetap sah. Yang nggak boleh lebih dari 7. Hitungan sapi lebih dari 7, 8, 9 se-RT kagak boleh dah tuh. Ya, tapi 7 maksimal. Nah, kata dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, hitungan sapi dibanding beli kambing seorang diri, itu lebih utama beli kambing seorang diri dibanding yang patungan sapi. Ini yang keempat, jadi urutan keempat. Ini yang paling utama unta, yang kedua sapi jika beli sendiri, yang ketiga yaitu kambing, yang keempat baru yaitu sapi yang patungan. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Maka jangan kaget kalau nanti ada ustadz, ada kiai ya, yang mengatakan bahwa terus yang kambing seorang sendiri itu dia sendirian belinya itu lebih utama dibanding yang patungan. Tidak yang mengatakan demikian. Tapi tidak semua mazhab saya sebut Syafi'i dan Hambali. Nah, yang lain mengatakan tetap dari sisi manfaatnya lebih besar, itu yang lebih utama. Baik, ini jenis hewannya. Tidak boleh di luar itu. Kurban boleh enggak? Kayak misalnya ayam Bangkok, ulu kandang, enggak boleh. SOP-nya enggak masuk. Tata laksana, aktivitas ibadahnya enggak masuk. Walaupun secara harga, anggaplah bisa jadi itu. Ulu kandang banyak banget, bukan hanya, kandangnya juga bukan kandang satu. Di kandang yang mampu menampung ratusan ayam misalnya. Walaupun secara harga mungkin di total puluhan juta. Tapi karena enggak begitu aturannya ya enggak sah. Kemudian, hewan yang dimaksud paling tidak memenuhi 2 syarat. Khususnya buat bapak-bapak atau nanti yang jadi panitia, ya ibu-ibu juga mungkin tahu buat ngasih masukan di saat nemenin suami beli atau apa. 2 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna tsaniyah. Hendaknya hewan tersebut secara umur, secara usia udah masuk usia boleh dikurbankan. Bukan secara untuk dimakan. Kalau dimakan mah nggak pakai umur-umuran. Contoh kan di pinggir jalan banyak kambing muda, stop kambing muda, Bali Bull bawah 5 bulan, Pati Bull di bawah 3 bulan. Ini sah untuk sekedar dimakan, tapi untuk kurban belum. Untuk kibas, domba, itu jumhur mengatakan 6 bulan. Untuk kambing biasa, yang banyak dijual di pinggir jalan, kambing Jawa lah istilah lainnya kadang, itu enggak 1 tahun. Ya, ini sekali lagi pendapat mayoritas ya, kayak begitu kriterianya. Adapun sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Unta kita nggak bahas karena kayaknya belum pernah ada korban unta di Indonesia. Ya, nggak ada yang piara juga. Adapun dalam mazhab Syafi'i, domba setahun bukan bulan. Beda dengan mayoritas. Walaupun 6 bulan, kalau 6 bulan, mazhab Syafi'i ada syarat tambahan, yaitu giginya harus sudah kupas. Ya, udah ganti gigi. Yaitu kalaupun 6 bulan. Adapun kambing Jawa, kambing biasa, mazhab Syafi'i sama seperti sapi, yaitu 2 tahun. Ini perbedaan dengan yang lain. Nah, kalau kita ingin pakai pendapat jumhur silakan, itu recommended. Pendapat yang Imam Syafi'i juga lebih aman, silakan. Jadi pas kita beli, tinggal tanya. Lu pedagang juga harus jujur. Ini kambing udah berapa tahun? Ya harus jujur, setahun ya setahun. Jangan ya baru setahun jalan, kan nanggung kagak pakai. Masalahnya kita bingung setahun jalan kayak apa. Ya. Baik. Jadi secara usia udah masuk. Semoga Bapak khususnya bisa mengingat-ingat apa yang disampaikan tadi, hafal lah begitu. Yang kedua, ayyakuna salima. Hendaknya hewan kurban tersebut sehat. Ya. Wala yujzi al aura. Tak sah untuk hewan kurban yang mengalami mata aura, buta sebelah, akwar, buta sebelah. Kalau buta dua-duanya gimana? Ya apalagi buta dua. Ya. Yang kedua, wala a'rad, 1 kaki, 2 kaki, apalagi 4-4. Yang ketiga, walal jurba, penyakit kulit.
Nah, tahun lalu lagi rame tuh ya PMK. Apa tuh PMK? Mulutnya apa? Bu. Tahun ini PMK udah kayaknya kita nggak dengar beritanya. Namun ada penyakit baru. Beberapa pekan lalu saya di WA oleh salah satu peternak kambing. Dia kambing sebenarnya, tapi grup WA-nya dia tuh ada peternak sapi dan seterusnya. Kirim foto. Jadi ada penyakit sapi sekarang, penyakit kulit itu bintil-bintil segede kelereng. Memang nggak penularannya, tapi mematikan. Yang seperti ini tidak boleh bikin kurban, termasuk walau sekedar pas kita kambing misalnya bibirnya sariawan, ya, dan lain-lain pokoknya. Ini tidak sah. Jadi kita harus keluar dalam lah, paling tidak yang terlihat. Yang keempat, walal ajfa, dan tidak boleh menyembelih atau mengorbankan hewan yang ajfa. Ajfa la mukha fi izamiha, tidak ada daging di tulangnya. Kurus. Apa ya? Ini tulang-tulangnya kelihatan itu, udah penggilesan lihatin, ya Allah, kagak tega lihatnya. Nah, yang kayak gini jangan. Kata tadi bebas dari penyakit. Bagaimana afil qarn? Jadi patah pada tulangnya. Jumhur fuqaha katakan patah tulang tidak termasuk larangan untuk. Nah, tulang patah tulang apa? Tanduk maksud saya. Yang patah tanduk tidak termasuk larangan untuk apa? Karena kita nggak makan tanduk. Itu tak mengganggu indahan dari hewan tersebut. Masuk juga kalau kupingnya robek sedikit, bukan sampai putus, robek sedikit aja itu juga nggak ada masalah. Ya. Masuk juga kambing yang dikebiri, kayak gemukan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengurbankan kambing yang sudah dikebiri dalam hadis Imam. Baik itu yang dimaksud dengan bahala hewan maksus, motong hewan yang spesifik, yang khusus kayak begitu jenisnya. Dan bagaimana kalau kita beli sehat? Nah, awal sehat, beli entah di pinggir jalan, entah beli di Bogor, kita titip di panitia, H-2, H-1, ternyata sakit di situ, bukan ketika beli. Begitu hari H kita lihat kambing kita lihatin, kok nih kambing kayaknya berubah, kemarin kemarin ria, sekarang kayaknya meler hidungnya segala macam. Yang seperti ini kata Imam Hasan Basri ini tetap. Nah, yang dibahas oleh para ulama dengan syarat-syarat ini adalah kalau kita beli sakit, kita bawa dari peternakannya. Adapun dalam keadaan seperti tadi itu tidak ada masalah. Ini bahkan Imam Hasan Basri merupakan pendapat para sahabat. Baik, kita lanjut. Kemudian maksus di hari yang maksud hari yang khusus mayoritas di 4 hari 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 pun gak boleh sembarangan, yaitu sholat id. Ini menurut jumhur kecuali Abu Hanifah. Mana dalam mazhab Hanifah bolehkan menyembelih kurban walaupun habis syuruk sebelum sholat id. Kita sholat id kita jam 6:30, jam 7. Syuruk jam 6 misalnya. Setelah syuruk pun dalam mazhab Hanafi itu boleh. Namun pendapat jumhur mengatakan apa? Dalam Al-Quran dikatakan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu. Salat id, maksudnya ngomongin salat id. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Ayat itu menunjukkan salat dulu baru kurban. Jadi jangan sampai udah motong tapi belum dilakukan salat. Hadis pun lebih tegas. Dalam hadis dikatakan man dzabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha. Siapa yang udah menyembelih salat id belum terlaksana, hendaknya dia kembali ke, maksudnya diulang. Entah untuk dimakan halal dia, entahkah untuk disebut kurban tidak. Kenapa? Karena SOP waktunya belum masuk. Ya. Jadi setelah itulah hikmahnya. Kenapa sholat Idul Adha dibanding Idul Fitri itu sebenarnya dia lebih pagi sedikit. Sedangkan sholat Idul Fitri dianjurkannya
lebih siangan sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia tuh nggak memperhatikan itu. Tetap sama ya, sama. Apa hikmahnya? Salat Idul Fitri di jangan bagiin. Hikmahnya adalah kalau salat Idul Fitri supaya yang telat bayar zakat masih ada. Nah, kita tahu batasan zakat fitrah adalah kalau sudah naik mimbar. Itu hikmahnya. Adapun kenapa sholat Idul Adha lebih pagian supaya durasi waktu untuk motong jadi lebih lama, lebih panjang. Lalu kata Rasul dalam hadis, kullu ayat tahun, seluruh hari penyembelihan. Ini tambahannya 11, 12, 13 sampai 13 menjelang maghrib. Kalau lewat dari situ sudah itu hanyalah hewan potongan biasa. Jadi ibu bisa jadi kalau hanya kita kayak awal-awal Zulhijjah belum ada duit nih, baru ada duitnya tanggal 11 lewat sehari itu ya kita baru beli hewan kurban, mungkin harga udah turun kalau tanggal kita baru ada duit, emang rencana mah ada tapi belum ada, tapi alhamdulillah dapat duit tanggal 12 ya, walaupun nggak banyak-banyak banget, anggaplah 3 juta dapat yang mungkin kambing yang kelas kecilnya kali ya. Sekarang saya juga nggak tahu, belum lihat harga kambing, mungkin 3 juta mungkin dapat yang 25 kilo. Apa yang penting dia melakukan. Maka yang seperti ini jamaah sekalian, sah dia potong tanggal segitu. Inilah hari yang khusus. Kalaupun misalnya hewannya itu sesuai skrip yang tadi kita di waktunya nggak bener, balikannya waktunya udah bener, hewannya nggak masuk kriteria juga nggak sah. Jadi dua-duanya harus benar. Baru unsur yang ketiga di definisi yang tadi, biniyatil qurbah lillahi ta'ala. Niatnya juga. Tong hewan kurban, hewannya bener, umur udah pas, Zulhijjah, saat Id, udah bener. Niatnya untuk hukum apa? Bukan hukum kurban. Ya, dia motong niatnya hukum untuk akikah anaknya. Tapi memang ambilan dengan panitiaan kurban, numpang dipotongin aja gitu. Yang khusus buat niat. Sementara jamaah yang di mana dalilnya kalau itu tidak sebagai kurban, al-umuru bima. Nilai aktivitas gantung maksudnya. Maksud dia saat itu bukan kurban, tapi dari fikih 4 mazhab, ya mazhab tidak boleh menggabungkan dua niat. Saya niat ini kambing kurban plus enggak. Dalam 3 mazhab tidak sah, kecuali mazhab Hambali. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sahnya 1 ekor hewan kurban dengan niat untuk dan apa tadi kurban sekaligus. Bahkan dia menjadi praktisinya. Ahmad bin Hambal pernah melakukan sendiri hal itu yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Dia punya anak, anaknya pengen diakikahin, ternyata pas banget di musim itu hewan akikah, dia juga niatin sekaligus dengan kurban. Namun mazhab yang lain mengatakan niatnya bukan untuk juga bukan untuk kurban, untuk motong buat tamu, mau datang tamu di rumah atau buat dijual, apalagi juga nggak bakal karena dia lagi jualan, motong numpang dipotongin begitu. Baik, ini 3 hal prinsip. Kemudian Bapak Ibu, apa hukumnya status di dalam Islam? Mayoritas kecuali mazhab Hanafi, Auza'i dan Abu Thawr mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun buat yang namanya baru Abu Thawr, Al-Auza'i, mereka mengatakan wajib. Ya, berdasarkan hadis berbunyi man kana lahu sa', orang yang lagi enteng rezeki, lapang rezeki, lam yudhahi, tapi tidak layak korban musallana, jangan deketin salat kami. Maksudnya apa? Orang yang punya duit kan jangan ke tempat sholat Id. Maksud itu tentang sholat Id, pas sholat Id. Kata mereka yang bilang ini hadis menunjukkan apa? Kalau seandainya kurban hanya sunnah, tak mungkin Nabi sampai bengkel itu yang enggak kurban jangan kemari.
Misalnya. Nah biasanya terhadap yang tidak melaksanakan sunnah, Rasul nggak pernah. Pernah ceritanya Rasul marah-marah kepada para sahabat yang tidak sholat rawatib misalnya, tidak sholat duha misalnya. Ketika hal tadi Rasul bilang yang enggak, jangan kemari. Berarti yang dia tinggalin itu. Ini kata tiga ulama dan lain-lain yang semisal mereka. Nah, ulama mayoritas menjawab dalil tadi. Mayoritas hadis yang tadi itu, man kana lahu sa'atun itu, mereka begitu diteliti, nyata itu bukan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu ucapan Abu Hurairah. Istilahnya hadis mauquf. Itu ucapan hadis yang hanya sampai lisan sahabat, sampai Rasul. Kalaupun dari Rasulullah, maknanya itu hanya menekan saja, alias muakkadah, bukan wajib. Ini bukti dari mana? Dari hadis yang berbunyi, "Idza dakhalatil ashr." Jika masuk 10 hari Zulhijjah. Perlu diingat-ingat. Jika udah masuk 10 hari Zulhijjah, salah satu nih, fa'arada, ya, dan kalian ingin berkurban. Kalimat ini, kalian ingin berkurban, berarti kurban itu dikaitkan dengan keinginan orangnya. Sehingga kata Imam Syafi'i, al-iradah, iradah itu keinginan, kehendak. Dulu tahu biru wajib. Ya, apa kehendak menunjukkan bahwa itu wajib. Nah, dikaitkan dengan kehendak orang yang mau kurban. Rasul mengatakan, kalau kalian ingin berkorban, la yamassat wa basyarihi syai'a, maka jangan motong dan jangan gunting rambut. Buat siapa larangan ini? Buat si sohibul kurban, si mudhahi, orang yang ingin berkurban, warganya nggak perlu. Misal saya pengen kurban, ya uang. Dianjurkan tidak motong rambut. Dan lalu apa efek larangan kuku dan rambut bagi yang pengen kurban ini buat dia? Ya, mayoritas mengatakan bukan haram. Yang bilang haram adalah sebagian mazhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan makruh nyukur rambut dan motong kuku. Sementara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makruh. Larangan itu. Mereka larangan tersebut larangan adab, bukan larangan secara. Jadi penting penjelasan ulama, karena kadang kalau di dunia medsos, orang menyebar hadis tanpa penjelasannya. Sehingga khawatir banyak kita yang baca salah tangkep. Akhirnya gimana tuh? Dekil-dekil banget. Kumis mencar-mencar. Begitu. Jadi Muhur mengatakan, ya begitu. Apa sih hikmahnya? Rasul. Karena dalam rangka untuk berempati terhadap jamaah yang ketika mereka udah pakai ihram, salah satu larangan buat mereka apa? Nggak boleh nyukur rambut, nggak boleh penting. Nah kita yang di tanah air yang pengen kurban nggak seperti itu hikmahnya, ikut berempati seperti perbuatan mereka. Nah, terlepas dari perbedaan hukumnya, haramkah, makruhkah, atau hanya adabkah, lepas dari itu, dalam rangka itu usul ikuti sunnah Rasul dan mencintai Rasulullah, memang sebagusnya kita tahan. Di tanggal akhir-akhir Zulqa'dah udah ngeker di kalender nih, bersihin dah tuh buat bapak pengen kurban, kumisnya dipotong dulu, kukunya dipotong dulu, supaya nanti hari ke-10 udah numbuh sih, kita bisa agak lebih rapian. Jadi kayak begitu makna larangan tersebut. Kan ada yang mengartikan kan larangan bukan buat kita, bukan buat orang si sohibul kurban, maksudnya jangan motong kuku kambing. Ada yang berpendapat kayak begitu. Namun pendapat ini dikoreksi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang larangan memotong kuku dan rambut kepala, rambut kemaluan, rambut ketiak. Coba, ini kalau udah ngomong kayak gini, ini orang apa kambingnya ini? Ada nggak yang kepikiran ngerok bulu kambing? Ada nggak kepikiran? Nggak kepikiran kan? Oh, ini yang diomongin lagi kan? Nah orang biasanya nggak kepikiran ngerok bulu kemaluan segala macam dari kambing, nggak bakal kepikiran dah. Itu ngomongin orang gitu. Itu penjelasan dari Imam Nawawi. Jamaah sekalian, itu
Nah, balik ke tadi masalah hukum, terlepas dari apakah wajib atau sunnah, bagi Bapak Ibu yang Allah kasih lapangan rezeki, harusnya berkorban. Sebab apa? Karena memang ini dalam rangka untuk ibau sunnatil anbiya, ini mengikuti sunnahnya para nabi. Dan hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kurban udah terjadi sejak masa Habil dan Qabil, terus hingga masa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian ini juga syiar, salah satu syiar di sebuah negeri atau tempat, walaupun minoritas, kan ketara ada orang Islam, kalau mereka pasti ada kurban. Kita tahu itu Muslim, syiar. Ya, dan kita ikut berkontribusi dalam syiar. Ya, jadi tanpa harus sekali lagi membenturkan sunnah, udah bagi yang lagi ada kurban aja. Kemudian Bapak Ibu, sekarang juga lagi mulai banyak tawaran-tawaran iklan spanduk atau iklan di WA kita untuk kurban ke daerah kosong, daerah minoritas, kan juga kurban ke Palestina karena mereka sulit mendapatkan kambing di embargo. Sah. Hal ini mirip sebenarnya zakat, itu distribusi zakat. Prinsip awalnya mau zakat mau kurban hendaknya di kampung sendiri, daerah kita sendiri. Ya di Depok ya di Depok misalnya begitu. Ini prinsip awalnya. Namun kalau seandainya tempat sudah sangat banyak orang berkurban atau berzakat, barulah mazhab mengatakan sepakat mereka bolehnya naklul zakat, naklul udhiyah tempat yang lain. Ini pernah saya praktek sendiri, udah lama banget. Saat itu harga kambing masih 600-700 ribu. Ya, saya ditelepon, belum zaman WA, sama ipar saya, mau kurban di sini nggak, di Citep? Apa emang? Sini ini banyaknya warga, dari tahun ke tahun kurban cuma satu kambing doang. Beda, saat itu saya masih di Kelapa Dua, belum di Jatijah. Di Kelapa Dua saya bilang sama dia, tunggu ya, saya mau dulu Kelapa Dua kayak apa. Saya cek di masjid dekat rumah saya, dekat di Kelapa Dua itu, ternyata cukup banyak, udah ada belasan kambing, tapi juga ada beberapa sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya biasa. Ketika saya tahu di sini udah banyak lah begitu, terus saya bilang iya dah, saya kirim di sana. Namun Bapak Ibu, untuk kurban ke daerah lain, walaupun kita mendapatkan satu nilai plus, itu meratakan syiar kurban, jadi lebih merata, tapi kita juga mendapatkan minusnya ada, kekurangannya ada. Kekurangannya, kita kehilangan dua sunnah. Sunnah apa kehilangan yang dimaksud? Pertama, sunnah motong sendiri udah nggak mungkin. Kurban itu, bahkan yang motong adalah si pemilik. Saya kurban nih, itulah yang dianjurkan buat motong. Ibu kurban, ibu mampu motong. Kalau nggak mampu, sah kok. Yang motong perempuan. Ya. Dan para ulama mengatakan, istahabu ayat bahahabid, disunahkan memotong hewan kurban si pemilik hewan kurban itu. Dari mana dalil sunnahnya? Rasul sendiri. Dalam hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Jabir bin Abdillah cerita, Naharun Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata budna. Rasulullah menyembelih berkurban terhadap unta, wa nahara biyad sanusitin. Dia menyembelih seorang diri sampai 63 ekor. Jadi Rasul berkorban 100 unta dan motong sendiri 63 ekor. Tsumma Ali fikbar. Kemudian setelah itu Ali motong sisa. Ini pelajarannya paling enggak dua. Pertama, Rasul berduit. Ya kan? 100 onta. Satu onta aja, anggaplah kita lempengin 30 juta, misalnya lebih mahal dibanding sapi. Kali 100, berapa M? 3 M. Rasul tuh. Kedua pelajarannya, Rasul fisiknya kuat. Motong sendiri 63 ekor. Kalau kita, sapi aja berlima yang motong. Kabur lah gitu sapi. Ya, sendiri. Baik, jemaah sekalian. Di sunnah yang ketinggalan dari yang model-model kayak tadi itu, sama sunnah motong sendiri udah nggak bisa. Ingkana yuhsinu dzabhi, kalau dia memang bisa motong. Berapa lama gitu? Kalau bisa motong dia sendiri yang motong harus. Illa
Kalau dia nggak bisa motong, tipenya tipe apa, takut atau nggak biasa melihat darah, ngeri, maka yandubulahu ayyashhidahu, dianjurkan buat si pemilik kurban untuk nonton, untuk menyaksikan hewan kurbannya sedang dipotong. Ini juga sunnah. Nah, jamaah sekalian, kalau dengan cara yang ditransfer tadi, ya, mungkin masih bisa. Yang nomor 2 ya, masih bisa diusahakan kalau zaman sekarang dengan cara di live lewat WA, kan bisa tuh, apa namanya, video call. Lu mau ngeliat kambing lu dipotong nggak? Oh iya tuh sunnah tuh. Nih, gue liatin ya, ini kambing lu nih. Lah, kok berubah kemarin kan hitam? Ngapa coklat? Tahu kejemur kali berubah dia. Begitu. Jadi eh, untuk melihat sekarang ini masih bisa ditawar lah dengan cara direkam. Oke, jamaah sekalian, ini tentang kurban di luar daerah. Adapun masalah pembagian, si pemilik, si sohibul kurban atau mudhahi untuk memakan hewan kurbannya itu sunnah jika itu kurban sunnah, bukan kurban wajib seperti nazar. Untuk kurban yang sunnah, yang tadi kita bahas secara hukum umum ya, sunnah muakkadah, kita pun dianjurkan buat makan pemiliknya, keluarga kita juga. Dari mana dalilnya? Allah yang suruh dalam Al-Quran. Ya, fakulu minha, makanlah olehmu kurbanmu, atimul ba'isal fakir, lalu juga kasih ke orang fakir yang lainnya, bagian lainnya. Jadi kata Imam Nawawi, sunnah buat si pemilik kurban makan hewan kurbannya sendiri. Ya, memang sebagian masyarakat kita ada justru yang nggak mau, bukan karena faktor penyakit ya, bukan karena faktor oh nggak makan kambing, darah tinggi, segala macam. Bukan karena itu, tapi karena sebuah keyakinan. Kita nggak tahu keyakinan ini dari mana. Apakah dari mitos atau dari ilmu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara ilmu Allah suruh kok. Jadi kata Imam Nawawi sunnah. Adapun untuk kurban yang wajib seperti nazar, ya saya bernazar jika begini maka saya akan motong kurban tahun ini 2 ekor. Ternyata nazarnya dia terpenuhi, maka wajiblah dia kurban. Untuk yang wajib ini bagian ulama mengatakan dia tidak boleh makan. Sama seperti zakat wajib, masa dia makan zakatnya sendiri? Nah, untuk sedekah yang wajib pun, kurban yang wajib pun juga demikian, dia tidak boleh memakannya menurut sebagian ulama, termasuk sebagian Syafi'iyah. Yang lain mengatakan boleh, ya, tidak bisa dikiaskan dengan masalah zakat yang dimakan sendiri, yang membolehkan. Saya pribadi lebih cenderung untuk kalau yang wajib kita ambil hati-hati aja, nggak usah dimakan sama yang berkurban kalau yang wajib. Tapi kalau untuk yang sunnah, justru itu sunnah untuk kita makan. Berapa sih takarannya? La tahdid, kata para ulama. Tidak ada batasan khusus. Dan juga tidak ada bagian daging yang khusus, yang mana terserah. Ibnu Abbas mengatakan sepertiga. Sepertiga buat dia dan keluarga, sepertiga buat kerabatnya, sepertiga buat masyarakatnya. Dan masyarakatnya pun bebas, nggak kudu orang fakir atau miskin, karena kurban itu hakul jami, seluruh umat Islam. Beda sama zakat. Zakat ada asnaf, mustahik tuh kalau zakat, yang ya harus fakir atau miskin, ibnu sabil. Kalau kurban enggak, mau kaya mau miskin berhak dapat. Masuk si panitianya juga, gitu. Termasuk juga si pemotong, penjagalnya juga. Nah, mereka semuanya adalah bagian dari umat Islam, hakul jami' tadi. Namun demikian Bapak Ibu, walaupun dikatakan bila tahdid, tanpa ada batasan, hendaknya si pemilik hewan kurban juga harus melihat kondisi, tradisi, dan kebiasaan di masyarakatnya. Kalau memang kebiasaan di sebuah kepanitiaan, misal di kampung kita nih, biasanya sih pemilik hewan kurban hanya dapat 1 paha belakang. Biasanya, nih misal aja nih ya, tahun-tahun begitu. Nah kita orang baru, biasanya kita sebelumnya tinggal nggak di sini, kita korban di sini sekarang. Kita dapat 1 paha doang, ngegerutu. Beda. Gua dulu waktu di kampung gua mah nggak begini, dapat 4 kaki, 4 kaki. Misalnya, karena tidak ada batasan, ya kita kembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya, jangan sampai pula akhirnya dia begini, itu kulit buat saya ya, 4 kaki, hati, semua jeroan, daging. Oh, ini kan numpang dipotongin namanya, bukan lagi kurban.
Baik jemaah sekalian, a'azanallahu yakum, itu masalah pembagian kayak begitu. Termasuk juga pembagian matbukhah atau ghairu matbukhah. Matbukhah matang atau ghairu matbukhah masih mentah. Ini amrun wasi'. Para ulama, ini perkara yang wasi'. Wasi' itu lapang, luas. Ya, beda dengan akikah. Kalau akikah ditekenin udah matang. Apa? Karena akikah lebih gampang, cuma 1 ekor 2 ekor doang, ya kan? Tapi kalau kurban belasan ekor dimatengin, repot banget itu panitia. Maka bagian mentah itu udah capek juga, apalagi dimatengin. Itu oleh karena itu ini amrun wasi, beda dengan akikah yang dianjurkan memang matang. Kalau nggak matang pun akikah juga sah, gitu. Ya. Sehingga sekarang banyak kan kurban-kurban yang dikalengin tuh dari Timur Tengah. Ada yang bentuk kornet, ada yang udah rendang, ada yang abon malah. Kenapa kok bentuknya kayak gitu? Ya karena lebih awet. Bisa lebih awet. Dan jangan lupa, di masa kejayaan Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, orang Islam banyak, kaya begitu, zaman dia makmur, sampai-sampai hewan kurban pun dibawa negeri tetangga, negara lain, ya ke jauh-jauh. Berarti di masa itu udah ada teknologi pengawetan tuh. Nah, zaman dulu kan belum ada pesawat. Ya kalau pakai jalur darat, udah butuh berhari-hari, mungkin berpekan-pekan untuk beda benua, nggak sampai ke Afrika, ke Ethiopia misalnya. Itu yang seperti itu pasti mereka udah teknologi canggih zaman itu. Nah, mungkin disosiskan, karena sosis itu bukan dari barat. Sejarah sosis itu dari dunia Islam. Sebenarnya di zaman dulu udah ada. Tapi kita nyangka sosis itu makanan orang barat, tidak, itu makanan orang Islam dulunya. Udah ada. Baik, kembali ke tadi, jadi mau matang mau mentah, silakan. Sebagian masyarakat kita ada tuh panitia siang-siang udah makan. Ada nggak? Atau kalau di sini, tempat yang lain itu kadang nanyain, itu gimana ya panitia sama ibu-ibunya udah dimasakin buat makan siang, ba'da zuhur, ya masa-masa istirahat, nanti jam 1:30 jam 1 ngelanjutin lagi biasa. Kalau kita ingat yang tadi, bahwa panitia itu juga sama kayak kaum muslimin lainnya, dikasih. Kedua, kalau mentah dan matang juga sesuatu yang lentur aja, boleh dimatengin, boleh dimentahin. Yang seperti ini sebenarnya hakikatnya boleh. Tapi yang jadi masalah bukan boleh nggak bolehnya sebenarnya. Yang jadi masalah adalah etika atau pandangan masyarakat. Kalau seandainya masyarakat nilai hal itu kayaknya nggak enak dilihat deh. Dia siang-siang udah makan. Sementara yang megang kupon masih ngantri nungguin. Masih lama ya, iya panitia masih pada makan, mau liatin loh. Ya kan? Khawatir jadi bahan omongan. Nah, kalau kasusnya kayak begitu, maka lebih baik ya masyarakat ngomongin melulu, nggak enak nih. Udah kita nggak usah, mateng lah. Biasa aja. Kalau mau makan siang segala macam, mungkin dari yang lain. Entah makan siang biasa atau gorengan atau apalah, snack atau apa. Tapi kalau masyarakat memandang biasa aja, nggak ada masalah, ya silahkan. Baik jemaah sekalian, itu tentang masalah pembagian. Kemudian, kurban buat orang meninggal. Kita niatin buat bapak, emak kita, kakek nenek kita yang udah wafat. Bahkan mungkin kalau untuk orang tua, punya anak, anaknya udah meninggal duluan. Gimana ini? Jemaah sekalian, saya mau nanya dulu, kurban itu sedekah bukan? Ya, ibadah harta kan? Sama kayak sedekah. Dengan berpijak dari situ, juga dalil yang lain, dalil yang lain, mayoritas ulama mengatakan kurban atas nama orang yang udah wafat sah, boleh, dan nyampe. Ingat hadisnya yang pernah saya sampaikan ketika seorang sahabat bertanya tentang ibunya yang wafat, apakah saya boleh untuk sedekah atas nama ibu saya? Nabi menjawab, tasaddaq anha, silakan engkau sedekah atas nama dia, atas nama ibumu. Ya, lalu dia nanya lagi, sedekah apa yang paling afdol? Sakul ma, ngasih air. Nah, dari sini para ulama seperti Imam Nawawi, bahkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, itu ada bab tentang ijma atau kesepakatan, wusul itu sampainya pahala sedekah atas nama orang yang meninggal. Karena kurban masuk kategori sedekah juga, dia masuk di dalamnya. Alasan yang kedua, yaitu doa ketika Rasulullah menjelang motong. Ini hadis Sahih Muslim dari Aisyah. Aisyah cerita, Rasul itu kalau menjelang motong baca doanya adalah
Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi kita ganti aja nama Nabi, diganti dengan nama si pengkurban. Bismillah, Allahumma taqabbal min Pak Udin, misalnya gitu. Ya diganti. Nah, ini Rasul, ya Allah, ya terimalah kurban dari Nabi Muhammad, dari keluarganya dan dari umat Nabi Muhammad. Kalimat ini, kurban terimalah dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata para ulama kita tadi, umat Nabi Muhammad kan ada dua, ada yang masih hidup, ada yang udah wafat. Nah, dari sinilah dalilnya buat orang meninggal. Nah, ini pendapat mayoritas 3 mazhab, kecuali uniknya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia justru mengatakan tidak boleh kurban buat orang meninggal kecuali si yang wafat ini dulunya dia pernah wasiat, pernah pesen, pernah apalagi nazar, pernah wakaf. Di rumah tuh ada kambing 2 di belakang, Bapak wakafin ya buat kurban tahun ini. Tahu-taunya guru wafat nih. Dan kita sebagai anaknya tahu, denger Bapak kita pernah ngomong kayak gitu. Udah dikorbanin dah tuh. Itu boleh. Kenapa? Ada pesen, ada amanah. Kalau nggak kayak begitu, hanya inisiatif saja dari kita, tanpa ada pesan, tanpa wasiat, tanpa wakaf, kita mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Itu. Namun mazhab Syafi'i kapan ini? Mazhab Syafi'i generasi awal dan pertengahan itu. Adapun Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i yang zaman ini rata-rata mengatakan sah dan boleh sebagaimana 3 mazhab yang lain. Hasil di zaman kita itu mazhab Syafi'i pun juga membolehkan sebagaimana 3 mazhab lainnya. Sehingga ini menjadi pendapat mazhab di zaman modern bahwa untuk orang meninggal itu sah. Baik jamaah sekalian, itu tentang buat orang yang wafat. Terakhir, ya sebelum kita tanya jawab, ya terakhir, bagaimana dengan namanya non-muslim? Apakah mereka boleh mendapatkan bagian hewan kurban? Para ulama kita mengatakan karena ini kurban adalah sedekah sunnah, karena dia sedekah sunnah, maka non-muslim boleh kebagian. Beda dengan zakat. Zakat sedekah wajib, dia spesial hanya untuk umat Islam. Muslim walaupun dia ada yang fakir miskin nggak boleh dizakatin. Tapi kalau untuk kurban, mayoritas fuqaha mengatakan sah dan boleh, kecuali mazhabnya Imam Malik yang mengatakan makruh, rata-rata mengatakan boleh. Bahkan sahabat Nabi melakukan. Di antaranya Amr bin As. Amr bin As gubernur Mesir. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam sejarah Mesir dulu rata-rata Kristen. Dulu. Ya, lalu dia pun ngasih zakat kurban ke tetangganya, non-muslim. Anaknya protes, anaknya nanya, "Pak, tetangga kita non-muslim." Lalu kata Amr bin As sambil ngutip hadis, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir yukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Rasul nggak bilang muliakan tetangga non-muslim, Islam. Pokoknya judulnya tetangga apapun dia, kita hormati, kita muliakan. Salah satu bentuk pemuliaannya adalah yaitu berbagi dalam kurban tadi. Nah, dari sini pula bahwasanya hal itu dibolehkan untuk non-muslim. Namun jangan lupa dengan catatan hak umat Islam juga udah dapat gitu. Ini dulu saya anggap ini sebagai mukaddimah lah gitu ya. Mungkin masih banyak hal-hal lain yang belum saya angkat yang mungkin akan bisa kita bahas dalam kesempatan tanya jawab. Alam bisawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, barangkali kalau ada pertanyaan tentang kurban, silakan. Kalau enggak saya nanya. Mohon maaf kalau di sekolah itu kan ini satu ya, infak tuh, kelas watungan gitu kan. Itu kan kalau secara hukum kan tuh nggak sah gitu ya kan. Nah, itu gimana ya sebaiknya tuh? Kelas misalkan tiap hari dia infak setiap hari sampai mungkin 30 hari. Kemudian satu kelas misalkan dapat duit lah misalkan 3 juta, 2 juta. Sebaiknya bagaimana tuh? Biar nanti cara hukum kurbannya bisa dapat gitu, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi bilang
dalam kitab syarah Sahih Muslim atau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bahwasanya ajma'al ulama, para ulama kita telah ijma' anna ishtiraka fi syah, patungan kambing la yasih, tidak sah. Patungan kambing tidak sah. Terus kebiasaan adik-adik kita di sekolahan gimana tuh? Yang mana masing-masing kita orang tua biasanya dapat edaran, kan? Untuk kurban di sekolah. Ada yang ngasih 50, 100, ada juga langsung ngasih 1 ekor. Untuk pendidikan, ini bagus. Supaya anak-anak kita jadi tahu syiar kurban dan siap untuk membiasakan diri berkurban. Untuk pendidikan bagus. Supaya itu tetap sah, kita bisa melakukannya. Dengan cara gimana? Jika uangnya udah terkumpul atau udah dibeliin kambingnya, maka hendaknya mereka, anak-anak ini, menghadiahkan misal ke salah satu sekolah, penjaga sekolah misalnya, atau guru, atau siapapun di sekolah, yang kayaknya dia belum pernah untuk kurban. Sehingga itu hewan menjadi milik orang tersebut. Jika udah jadi milik, boleh nggak dikorbanin? Boleh. Terus anak-anak halanya gimana? Tetap dapat. Karena mereka menjadi sebab. Karena mereka menjadi sebab atau fasilitator orang lain beribadah. Sehingga mereka pun tetap mendapatkan nilai pahala kurbannya. Nah, itu cara atau jalan keluar untuk keabsahan patungan kurban kambing. Begitu. Allah alam bisawab. Ya, silakan yang lain. Silakan kalau ada lagi Bapak Ibu berkaitan dengan kurban atau mungkin barangkali yang lain. Iya. Mana Bu? Tidak. Tidak. Ustadz izin bertanya. Yang pertama, kalau rela berkorban tapi dia menahan lapar berkepanjangan itu boleh nggak sih? Ini dia nahan lapar buat nggak makan, uangnya buat kurban, buat nabung. Terus yang kedua, dia belum diakikah tapi dia pengen kurban, itu boleh nggak? Ya, baik, jazakillah khairan. Iya, ada orang begitu ingin banget kurban, cinta banget ingin berkurban. Enggak, akhirnya dia pun rela menahan lapar, dia nabung. Itu ya maksudnya? Ya. Jamaah sekalian, memang untuk yang seperti itu, kalau kita bicara sah nggak sih kurbannya? Sah. Tapi kalau untuk perilaku orangnya, apakah bagus kayak begitu? Nah, ini memang tergantung sudut pandang. Ya, dalam satu sudut pandang, kita akan memuji orang itu. Hebat ini orang. Dia rela untuk berlapar-lapar, menahan hawa nafsunya. Mungkin dia pengen makan ini, makan itu. Mungkin dia pengen beli ini, beli itu. Supaya bisa kurban, dia tahan diri. Menurut sudut pandang ini, dia luar biasa. Dia bagus. Begitu. Namun kita tidak bisa pungkiri, bisa jadi ada sudut pandang lain. Dengan alasan, bukankah Rasul, bukankah dalam hadis dikatakan tadi, man kana lahu sa'atun, kurban itu bagi yang sedang enteng rezekinya. Bagi yang sedang dalam keadaan lapang rezekinya. Gitu. Ya. Dengan sudut pandang kedua, bisa jadi dia akan dikatakan takalluf, memaksakan diri. Ya. Saya pribadi lebih cenderung untuk mengatakan orang tersebut hebat. Orang tersebut hebat. Di generasi salaf terdahulu, ada seorang tabi'in bernama Abu Hazim. Ibnu Katsir mengatakan ada dua versi, ada yang bilang Abu Hazim, ada yang bilang Abu Hatim. Datang ke pasar, dia dalam keadaan gak punya duit. Lagi bokek lah begitu. Pulang-pulang bawa onta.
Anaknya nanya, entah dari mana, duit dari mana ini? Jawaban bapaknya, pengutang dulu, apa nggak mau kehilangan momen kurban? Itu katanya. Coba saya mau nanya, tapi orang ini kan sebenarnya lagi nggak lapang kan rezeki, kan? Tapi dia rela untuk ngutang supaya dia nggak mau kehilangan momen kurban. Mirip dengan yang wanita tadi atau si orang tadi. Kalau tadi bedanya rela untuk berlapar-lapar, entah puasa, entah apa. Kalau yang ini dia rela untuk ngutang. Yang penting kalau ngutang itu dalam keadaan yakin mampu bayar. Tapi asal utang doang setelah itu stres. Ya, dan rumah dijual gara-gara itu. Baik, saya sendiri lebih cenderung untuk menilai dia dari semoga Allah berikan pahala dia sesuai dengan kesungguhannya dia, bermujahadahnya dia sampai itu. Namun jangan sampai tentunya menyiksa diri. Yang kedua, yang apa tadi akekah? Oh ini ya, kurban belum di akekah. Ya, betul. Ada sebagian ulama sejak zaman dulu malah seperti Atha Al-Khurasani, Ishaq bin Rahawai, mereka mengatakan orang yang belum diakekah belum boleh kurban. Ya. Namun pendapat mayoritas Bapak Ibu belum diakekah tidaklah menghalangi seseorang belum untuk berkurban. Pendapat mayoritas. Tidak ada dalil menurut umumnya ulama yang melarang kurban bagi mereka yang belum akikah. Keduanya sama-sama sunnah. Satu sunnah tidaklah menghalangi sunnah yang lainnya. Logikanya begini, ya, masa gara-gara gak sholat tahajud jadi gak boleh sholat duha? Sama-sama sunnah. Sholat duha enggak? Duha lu tahajud nggak tadi? Enggak. Emang ngapa? Gak boleh sholat duha kalau belum sholat tahajud. Apa? Siapa yang bilang? Jadi satu sunnah tidaklah menghalangi atau menganulir sunnah yang lain. Sehingga menurut mayoritas tadi, bahwasanya orang yang belum diakikah, dia tetap boleh untuk berkurban. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih utama didahulukan, akikah sekali seumur hidup, kurban tiap tahun. Nah, kalau kayak gitu logikanya mana dulu yang diduluin? Akikah dulu. Ya, akikah dulu. Tapi kalau dia mau kurban dulu juga nggak salah. Cuman kalau kita lebih ini ya akikah aja dulu. Gitu. Nah tadi kan saya sudah sampaikan tuh, ada ulama yang mengatakan boleh kok diniatin dua langsung. Pendapat siapa tadi? Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ada jalan tengah atau solusi yang disampaikan oleh ulama Kuwait, Syekh Abdullah Al-Faqih namanya. Kata dia gini, dapat yang lebih kuat adalah akikah dan kurban itu nggak bisa disatuin niatnya, dia harus terpisah. Nah ini dua ibadah yang terpisah pula latar belakangnya. Namun untuk orang yang sedang dalam keadaan sempit finansialnya, yang lagi nggak ada duit buat beli 2 kambing misalnya, atau bahkan lebih, karena kalau dia anak laki kan bisa lebih itu. Maka untuk orang yang kayak begini bisa jadi, dan silahkan dia mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan 1 ekor itu buat 2 niat dalam rangka ya mengambil yang paling mungkin dari 2 pendapat di kondisi dia saat ini. Bukan nyari yang enak-enak, tapi mengambil pendapat atau fatwa ulama dalam kondisi kita yang memang seperti itu keadaan. Ya, kalau yang enak-enak yang gimana? Dia lagi lapang, ngambilnya yang double niat, itu nggak boleh. Di lapang dia. Ini adalah yang lagi sempit, lagi susah. 1 ekor aja jungkir balik dia tuh beli kambingnya. Kita buat yang kayak begini, mungkin buat dia bisa diambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, 1 ekor bisa 2 niat tersebut. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan tentang kurban ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin pengumuman sedikit. Masjid juga masih menerima kurban. Ya. Saat ini sudah 6 sapi kalau tidak salah. Target kita sebenarnya masjid itu 10 gitu. Di target kita sapi 10 ya. Jadi panitia masih bisa menerima dalam bentuk patungan sebesar 3,3 juta.
Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.